Terminal lintas selatan hampir tutup ketika Adit tiba. Jam besar di dinding menunjukkan jam 23:48. Tapi tidak ada satupun petugas yang berdiri di loket. Lampu neon di langit Lengger menyala setengah, berkedip pelan seperti mata yang terlalu lelah untuk tetap terbuka. Udara terminal berbau campuran solar, air hujan, dan sesuatu yang lebih tua. Bau besi yang lama tidak disentuh matahari. Bus jurusan lintas selatan itu sudah menunggu. Mesinnya menyala, tapi suaranya tidak kasar, justru terlalu halus. Seperti napas panjang yang ditahan. Cat biru pudar di bodinya mengelupas, menyisakan bekas tangan-tangan lama yang pernah menyentuhnya. Adit naik saat kakinya menginjak anak tangga terakhir. Perasaannya berubah, seperti melewati batas tipis yang tidak terlihat. Di dalam bus, lampu kuning redup menyinari deretan kursi di bagian belakang. Adit melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. 3 kursi. Padahal ia yakin bus model ini hanya punya 2. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya bergerak sendiri menuju kursi paling belakang. Di pojok dekat jendela, bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Penumpang tidak banyak, sebagian tertidur bahkan sebelum bus keluar area parkir. Seorang ibu parubaya duduk di kursi depan Adit. Di sebelahnya kursi kosong. Ibu itu beberapa kali menoleh ke belakang. Tatapannya cepat, seperti tidak ingin ketahuan, sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia perhatikan. Akhirnya, ia berbisik tidak benar-benar ke Adit, tapi cukup keras untuk terdengar. "Mas, sendirian ya?" Adit mengangguk. Ibu itu menelan ludah, lalu menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari sandaran kursi belakang, seolah jarak beberapa senti bisa memberi perlindungan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun Adit menangkap satu hal jelas dari ekspresinya. Bukan rasa penasaran, melainkan kelegaan. Karena bukan dia yang duduk di sana. Setelah jam 0:30, pemandangan di luar berubah. Lampu kota menghilang satu persatu. Jalanan menyempit. Hutan mulai mendekat, menelan bahu jalan. Pepohonan berdiri rapat, hitam, seolah mengikuti laju bus. Adit melirik jam tangannya. 01:12. Ia menatap keluar, lalu kembali ke jam. Masih 01:12. Detiknya bergerak, tapi menitnya tidak. Mesin bus tetap berdengung, tapi ada sensasi aneh, seperti bus ini bukan melaju maju, melainkan ditarik dari belakang. Sesekali Adit merasa kursinya bergetar halus, bukan karena jalan berlubang, melainkan seperti ada sesuatu yang bergeser di lantai belakang. Tanpa pengumuman, bus melambat. Rem berdecit panjang, nyaris seperti rintihan. Adit mendongak. Di luar tidak ada halte, tidak ada papan nama.
Tidak ada lampu, hanya tanah kosong, pepohonan rapat, dan kabut tipis yang tidak wajar untuk musim itu. Pintu bus terbuka, udara dingin masuk dengan cepat, menusuk hidung, membawa bau tanah basah, lumut, dan sesuatu yang lebih menusuk, bau besi tua bercampur darah kering. Tak satu pun penumpang bergerak, seolah semua tahu berhenti ini bukan untuk mereka. Seseorang berdiri di luar, perempuan. Tubuhnya ramping, pakaiannya sederhana, warna abu-abu kusam, rambutnya hitam, panjang, menutupi sebagian wajah. Ia naik tanpa suara, tidak ada bunyi langkah, tidak ada gesekan sandal. Sopir menoleh ke kaca spion. Tatapan mereka bertemu. Sopir mengangguk pelan. Bus langsung berjalan lagi. Perempuan itu melangkah ke belakang. Setiap ia melewati satu baris kursi, lampu di atasnya sedikit meredup, lalu kembali normal. Setelah ia lewat, ia berhenti tepat di samping Adit. Adit menatap kursi di sampingnya lebih lama. Ia mencoba mengingat dengan keras. Saat pertama kali naik, lorong belakang terasa lebih sempit. Tidak ada ruang ekstra, tidak ada jok tambahan. Namun sekarang, kursi itu berdiri rapi. Bautnya menancap kuat ke lantai. Seolah sudah ada bertahun-tahun, perempuan itu duduk dengan gerakan sangat perlahan, terlalu perlahan untuk manusia biasa. Seolah ia menunggu sesuatu di udara sebelum benar-benar menurunkan tubuhnya. Saat jok tertekan oleh berat badannya, Adit mendengar suara decit pelan, bukan dari bus, melainkan dari dalam kepalanya. Seperti suara kayu tua yang diremas, udara di sekitar mereka berubah. Dingin, lembab, berbau tanah basah yang baru digali. Adit menarik lengannya ke dekat tubuh. Kulitnya merinding bukan karena takut, melainkan karena insting. Seperti tubuhnya mengenali sesuatu yang seharusnya dijauhi. Perempuan itu duduk menghadap depan. Ia tidak menoleh. Namun Adit merasakan tatapan bukan dari mata, melainkan dari kehadiran. "Mas," suara itu muncul di telinga Adit. Padahal jarak mulut perempuan itu masih menghadap ke depan. "Capek ya, naik malam." Nada suaranya datar, tidak ramah, tidak mengancam. Justru itu yang membuatnya salah. "Iya," jawab Adit pelan. Perempuan itu mengangguk kecil, biasanya yang capek. Cepat sampai Adit menelan ludah. Apa maksudnya? Perempuan itu diam cukup lama, terlalu lama untuk percakapan biasa. Lalu perlahan kepalanya miring sedikit, bukan ke arah Adit, melainkan ke arah jendela. Pantulan mereka terlihat jelas. Wajah Adit utuh, namun wajah perempuan itu terlihat lebih pucat di pantulan daripada aslinya, dan matanya di pantulan tidak berkedip. Mesin masih berbunyi, lampu indikator menyala. Namun Adit merasakan sesuatu yang janggal. Getaran khas roda di aspal menghilang. Bus terasa meluncur, bukan berjalan. Pepohonan di luar tidak bergerak relatif, seolah gambar latar yang ditarik perlahan. Adit melirik jam. 01,19 detiknya bergerak, namun menitnya kembali berhenti. Perempuan itu
menghela napas panjang. Jam di sini. Suka malas. Aku dulu duduk di sini, kata perempuan itu. Tiba-tiba jarinya menunjuk kursi Adit. Sama seperti kamu. Adit menegang. Kamu naik dari mana? Terminal. Terminal mana? Perempuan itu tersenyum tipis. Yang terakhir, Adit merasa punggungnya basah oleh keringat dingin. Aku capek. Lanjutnya, kupikir tidur sebentar, tidak apa-apa. Nada suaranya tetap datar, seperti membaca catatan. Waktu bangun, busnya berhenti, lampunya mati. Semua orang sudah tidak ada. Adit berbisik. Lalu, kamu turun? Perempuan itu mengangguk pelan. Kupikir, sudah sampai. Adit tidak ingin melihat ke jendela lagi. Namun matanya bergerak sendiri. Pantulan mereka kembali muncul. Kini, jelas pantulan Adit duduk normal. Pantulan perempuan itu berdiri di lorong. Kepalanya miring, tidak wajar. Lehernya memanjang. Rambutnya menjuntai seperti kain basah. Dan yang paling salah, kakinya tidak menyentuh lantai. Adit menoleh cepat. Perempuan itu masih duduk, tenang, tersenyum kecil. Kalau kamu lihat, pantulan terlalu lama, katanya pelan. Biasanya mereka ikut pindah. Bus melambat. Lampu sein berbunyi terlalu keras di tengah kesunyian. Di luar hanya ada tanah lapang, pepohonan rapat, dan kabut setinggi lutut. Tidak ada halte, tidak ada jalan kecil, tidak ada lampu. Bus berhenti, mesin menyala, tapi terasa seperti menahan napas. Perempuan itu berdiri. Kali ini Adit melihat jelas. Kakinya tidak menekan lantai. Ini tempatku. Ini bukan tujuan. Adit hampir berteriak. Perempuan itu menoleh. Senyumnya melebar. Giginya terlalu banyak. Terlalu rapat. Aku juga bilang begitu dulu. Pintu belakang terbuka perlahan. Angin malam masuk dengan bau tanah, daun busuk, dan sesuatu yang amis. Perempuan itu melangkah turun. Langkahnya tidak berbunyi. Sebelum banner-banner hilang dalam kabut, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Untuk pertama kalinya, matanya menatap Adit langsung. Kosong. Dalam, seperti lubang. Kalau kamu ngantuk, jangan lawan, tapi jangan tidur di kursi terakhir. Kalau tidak mau ikut aku, pintu menutup keras. Bus bergerak lagi. Kursi di samping Adit masih ada. Joknya basah, bukan oleh air. Di lantai ada bekas jejak kaki kecil. Telapak kakinya mengarah keluar. Namun satu jejak terakhir berhenti tepat di bawah kursi Adit. Seolah seseorang sempat berdiri di sana, menimbang, lalu memilih turun sendirian. Sisa perjalanan terasa terlalu panjang. Adit mencubit lengannya sendiri, menekan kuku ke telapak tangan. Ia tidak berani tidur. Sesekali ia mendengar kursi di belakang berderit pelan, seolah seseorang duduk, berdiri, duduk lagi. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Subuh, bus memasuki terminal akhir. Cahaya matahari
terasa menyakitkan di mata Adit. Saat turun, lututnya hampir tidak kuat menopang tubuh. Kakinya terasa dingin, berat, seperti berdiri di tanah basah terlalu lama. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh. Sebelum benar-benar pergi, sesuatu membuat Adit berhenti. Di bagian belakang bus, ada stiker usang, hampir terkelupas. Tulisan kecil, penumpang meninggal, terjatuh saat bus berjalan. KM 47, pukul 01,2. Tanggal kejadian 2 tahun lalu. Jenis kelamin perempuan. Adit menoleh ke jam tangannya. 01,21. Sejak malam itu, Adit tidak pernah naik bus malam lagi. Dan jika terpaksa, ia tidak pernah duduk di belakang. Karena kursi terakhir bukan untuk yang lelah, melainkan untuk mereka yang berhenti di tempat yang salah dan tidak pernah benar-benar sampai